klik subscribe-nya guys, dukung dan support channel Islam ini. Nama saya banyak ilmu Islam yang bermanfaat buat Anda di video saya ini. Klik juga follow dan klik ikuti-ikuti. Saya akan terus upload video Islam untuk kalian. Saat ini saya mau lebih komplit videonya ada di channel YouTube saya. Terima kasih guys. Terus pernah ngikut mantan suami Katolik. Di gereja mana? Di mana? Kalau ngikut mantan suami itu saya di gereja Santa Laurencia Alam Sutra di Tangerang. Tangerang Selatan. Saya sadar tahun 2020 November akhir 2020 ya, sekitar tanggal 20-an saya syahadat di Kupang. Tapi karena banyak problem dan akhirnya saya memutuskan kembali ke Tangerang Selatan tahun 2021. Dan saya minta syahadat ulang karena supaya saya mempunyai surat syahadat yang resmi di MUI Kota Tangerang. Kalau di Kristen saya dulu tuh di gereja GSJA. Kalau bahasanya itu gereja Sidang Jemaat Allah. Itu di Kupang. Saya pernah sekolah Injil, sempat praktek-praktek di gereja-gereja kecil, tapi akhirnya saya memutuskan merantau dan ketemu mantan. Terus waktu di Jakarta, di Tangerang Kota, saya pernah di Tangerang Selatan waktu itu pernah aktif di gereja Christ Katedral. Di daerah Tangerang Selatan, daerah mana itu? Yang dekat rumah sakit Santa Corolus. Sempat belajar di situ, terus kayak kita ngajarin orang-orang gitu sih untuk belajar agama, belajar Alkitab gitu, sempat juga. Pengalaman waktu saya masih di asrama sekolah Injil itu di Kupang waktu itu, pengalaman yang saya dapat dari asrama waktu itu menangani pengungsi-pengungsi Timor Leste di pengungsian. Kita dididik untuk melayani mereka, tapi dengan bawa selebaran, karena rata-rata pengungsi kan Katolik, jadi kita mengajarkan mereka tentang agama segala, bawa selebaran segala, dan di situ kita pernah mengkristenkan beberapa umat waktu itu. Tapi itu hanya pengalaman lalu lah gitu. Lalu apa lagi kegiatan setelah itu? Masih di gereja waktu di Tangerang itu ada? Kalau di Tangerang awalnya masih di Kristen, tapi karena saya menikah sama mantan suami saya itu dulu Katolik, jadi tuntutan dari keluarganya dia adalah saya harus masuk Katolik. Karena sudah menikah punya anak pun, suami saya kan nggak pernah gereja waktu itu mantan saya, jadi saya hanya gereja sendiri, mau nggak mau saya gereja di Kristen. Makanya saya aktif di Christ Katedral waktu itu. Tapi ada 1-2 hal masalah rumah tangga, akhirnya saya memilih mengalah, saya masuk Katolik. Dan saya waktu di Katolik di gereja Santa Laurencia Tangerang Selatan Alam Sutra itu saya belajar, saya ikut kursus Alkitab segala juga, karena ternyata semenjak saya ikut itu ada sedikit perbedaan antara Kristen dan Katolik untuk yang menggali tentang Alkitabnya. Terus di situ ternyata tentang Bunda Maria segala macam, itu bahasa dalam mereka kan. Kalau kita sekarang Islam bilang Siti Maryam, kalau di agama sebelah kan bilang Bunda Maria. Dan itu semua kegiatan-kegiatan kerohanian itu saya ikutin, saya aktif gitu, jadi aktif gitu di gereja, kursus Alkitab segala macam saya ikutin. Semua kegiatan yang sekiranya itu membantu saya bisa mengenal agama Katolik jauh lebih jauh, saya ikutin. Karena sebenarnya waktu itu tujuannya untuk tahu, untuk mengenal gitu, mencari kedamaian hati sih lebih tepatnya waktu itu. Ibu temuin ya? Iya dah. Yang ibu temuin apa? Saya praktekin semua syarat-syarat yang udah, kamu doa lah, kamu gini lah, kayak gini, semua saya ikutin. Tapi nggak ada kedamaian hati karena ada sedikit pertanyaan di kepala saya tentang Trinitas gitu. Terus tentang kok Bunda Maria itu katanya ibunya Yesus, tapi kok disembah, didoakan. Dan kita disuruh berdoa, karena saya juga aktif di Legio Maria kalau di Katolik. Kita berdoa ke Bunda Maria, terus nanti katanya doa-doa kita disampaikan ke anaknya, Tuhan Yesus gitu. Saya selalu praktekin, bahkan puasa segala macam, semua kegiatan saya ikutin. Dan saya berusaha untuk mengimani melakukan semuanya, tapi ya nggak ada kedamaian yang didapat sih, kekosongan yang didapat gitu.
hampa kalau saya bilang, karena pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saya tuh nggak bisa terjawab. Dan ditambah lagi mungkin karena problem masalah rumah tangga, akhirnya saya pisah gitu. Saya pisah sama mantan 2019, semakin menguatkan keinginan saya untuk mengenal agama Islam. Karena sebenarnya sebelumnya saya sudah tertarik, sebenarnya sebelum saya mempelajari Katolik, saya juga ada tertarik dengan agama Islam, karena saya ingat banget anak saya yang pertama saya sempat sekolahin di TK Islam. Karena saking tertariknya saya, waktu itu saya masih Katolik ikut mantan, cuma anak saya sekolahin di TK Islam karena tertarik saja dan pingin tahu lebih dalam gitu kegiatan-kegiatan. Tapi karena terbentur dengan ikatan pernikahan, keluarga segala macam, kan tidak mungkin saya memutuskan se ekstrim itu waktu itu, karena masih memikirkan anak-anak yang masih kecil. Tapi alhamdulillah Allah dikasih jalan dengan pisah tahun 2019. Akhirnya akhir 2020 semakin memantapkan diri saya untuk udah saya akan jemput hidayah yang Allah kasih. Setelah itu ada mencari hafal. Saya mencari tahu tentang hafal dengan Islam. Saya mencari tahu tentang Tuhan itu tidak terlihat. Goib ya? Goib. Ya. Gimana tuh? Karena kan kalau di agama sebelumnya kan ada patungnya, rupanya, dan kita harus sembah, kita ke gereja, kita sembah, kita segala macam. Tapi kok kenapa agama Islam itu goib tapi mereka tuh percaya?